Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mata kuliah PKS 2 TPB 58 Institut Teknologi Sumatera akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat program perhitungan fraksi mol dengan menggunakan program C++. Sebelum itu, perkenalkan nama anggota kelompok kami atau nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Ikhwan Yurians Pranata dari program studi Teknik Kimia dengan NIM 120280022 bersama dengan Yogi YCH Sitio dengan NIM 120120168 dari Teknik Geofisika. Program C++ itu apa sih? C++ merupakan bahasa pemrograman komputer yang sering digunakan untuk membuat berbagai aplikasi. Bahasa pemrograman ini dikembangkan oleh Bjarne Stroup pada tahun 1980 yang ia kembangkan dari bahasa pemrograman C. Jadi bahasa pemrograman C++ ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari bahasa pemrograman C. Kemudian terdapat perulangan atau loop, percabangan, dan array dari C++. Perulangan pada C++ yaitu instruksi kode program yang bertujuan untuk mengulang suatu perintah. Terdapat 3 jenis yaitu for, while, dan while. Kemudian terdapat percabangan yang dimana berfungsi untuk bertujuan untuk pemilihan atau percabangan berjalannya program. Terdapat 5 macam jenis: if else, if, nested if, and switch case. Kemudian ada array yang dimana itu merupakan tipe data terstruktur yang berguna untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Array itu juga dapat memiliki dimensi 1 dan juga dimensi 2 atau 2 dimensi. Jadi perulangan ini untuk mengulang suatu perintah, percabangan itu untuk bercabangnya berjalannya program, dan array itu untuk menyimpan sejumlah data yang bisa digunakan nantinya gitu. Kemudian kita masuk ke intinya. Fraksi mol itu apa sih? Fraksi mol adalah pernyataan konsentrasi suatu larutan yang menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau jumlah mol zat pelarut terhadap mol total komponen larutan, yaitu mol pelarut ditambah dengan mol zat pelarut. Jadi itu merupakan suatu perbandingan dalam konsep mol. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam programnya. Pertama-tama ada header, include IOStream yang berguna untuk menjalankan suatu cin atau cout. Tanpa ada include IOStream, cin atau cout tidak dapat dijalankan. Apa itu cin dan cout? Cout itu merupakan output yang akan dikeluarkan pada suatu program. Dan sebaliknya, cin adalah suatu input yang akan dimasukkan kepada suatu program. Kemudian using namespace std. Using namespace std itu berguna untuk menyimpulkan bahwa program ini tuh menggunakan bagian-bagian dari namespace std atau standar. Kemudian integer main, ini integer utama. Kemudian kita masuk ke dalam bagian deklarasi program. Yang pertama itu kami mendeklarasikan integer x dan pilihan. Integer itu adalah bilangan bulat. Kemudian ada float yaitu f pelarut, f terlarut, m pelarut, dan m terlarut gitu. Kemudian kita lanjut ke selamat datang. Kita bagian ke opening program. Kita lanjut ke bagian opening program sampai dengan dijelaskannya sedikit apa itu fraksi mol. Kemudian kita masukkan ke input banyaknya perhitungan. Yang sudah kita jelaskan tadi, di sini ada 5 kali ya kan. Oh ya, belum dijelaskan ya. Untuk floatnya ada f pelarut 5, terlarut 5, m pelarut 5, mol terlarut 5. 5-nya ini adalah batasan program untuk dijalankan gitu. Itu adalah batasannya. Jika seandainya batasannya mau dibuat 10 nggak apa-apa. Itu nggak ada aturan batasannya gitu. Nah, di sini kita masukkan batasannya itu ada berapa. Tentukan banyaknya perhitungan yang ingin dilakukan. Misalnya kita ingin hitung 3 gitu, nggak apa-apa. Kalau saya hitung 4, 5 juga nggak apa-apa karena masih dalam cakupan batasannya. Kalau seandainya kita 6, nanti program ini langsung berhenti, tidak berjalan gitu kan. Kemudian di sini kita lakukan pilihan perhitungan. Ada pilihan 1, 2 gitu kan. Ada pilihan mol pelarut dan mol terlarut. Kemudian kita masukkan pilihan apa yang kita mau gitu untuk melakukan perhitungannya. Kemudian untuk proses akhirnya, jika seandainya nanti pilihan pertama, maka kita masukkan nilai mol pelarutnya, kita masukkan mol pelarutnya, kemudian kita cari fraksi mol pelarutnya sesuai dengan pilihan yang kita tadi. Maka nanti akan diketahui fraksi mol pelarutnya adalah
sekian gitu. Untuk rumusnya fraksi pelarut yaitu mol pelarut dibagi dengan mol pelarut ditambah dengan mol pelarut. Nah, dikalikan 100%. Kenapa dikalikan 100%? Karena kita akan menampilkan hasilnya dalam bentuk persen gitu. Nah, di sini juga sudah ditambahkan persen gitu. Maka nanti di outnya ditambahkan persen seperti ini gitu. Kemudian kalau seandainya nanti pilihan kedua, maka masuk ke pilihan kedua, ya udah sama, kita juga masukkan mol pelarut juga, masukkan mol pelarut juga, gitu kan. Kemudian kita ketahuin, kita cari fraksi mol terlarutnya berapa, gitu kan. Pilihan kedua itu kan fraksi mol terlarut, kalau misalnya pertama itu pelarut. Jadi fraksi mol terlarutnya itu tinggal dibalik sebenarnya, yang awalnya tadi kita gunakan mol pelarut dibagi dengan jumlahnya, yaitu mol pelarut ditambah mol terlarut, kita ganti yang mol pelarut tadi menjadi mol terlarut, dikalikan juga dengan 100% gitu, karena kita ingin menampilkan dalam bentuk persen. Kemudian Cout-nya, maka fraksi mol terlarut ke I kan ada 1, 2, 3 gitu kan, kita menginginkan perulangan sampai 3 kali, maka nanti mol terlarut pertama, mol terlarut kedua, mol terlarut ketiga, yaitu sebanyak yang sudah kita cari tadi ditambah dengan persen, yaitu untuk kan kita tadi ingin menampilkan dalam bentuk persen, maka kita tambahkan di sini persen gitu. Kalau seandainya nanti kita tidak memasukkan angka 1 dan 2 gimana? Ya udah, kita masukkan saja else-nya gitu. Else ini berguna untuk selain dari bagian-bagian yang kita masukkan tadi gitu, selain dari kan dari bagiannya cuma ada 1, 2, berarti kan selain 1 dan 2 itu bukan dari bagiannya gitu kan, berarti nanti ada else-nya. Di sini else-nya, output-nya itu input pilihan perhitungan yang Anda masukkan salah gitu, itu programnya. Kemudian kita masuk ke dalam menjalankan programnya. Oke, maka selanjutnya kita masuk ke dalam bagaimana sih program itu dijalankan. Kita klik run di sini. Ini sedang dideklarasikan. Oke. Jika langsung mengeluarkan output pertama, maka tidak ada file atau tidak ada error pada program yang dibuat. Di sini ada openingnya. Selamat datang di program perhitungan fraksi mol. Fraksi mol adalah penjelasan dari fraksi mol. Kemudian kita diminta untuk tentukan banyaknya perhitungan yang ingin kita lakukan. Batas untuk perhitungan tadi itu 5 yang sudah saya jelaskan tadi. Itu kan. Jadi karena batasnya 5, saya supaya simpel untuk mengecek apakah semuanya itu sudah benar apa belum. Di sini kita hanya mengulangnya sebanyak 2 kali saja. Kemudian pilihlah perhitungan yang ingin dilakukan. Pilihan perhitungan yang pertama ada menghitung fraksi mol pelarut dan kedua adalah fraksi mol terlarut. Di sini kita pilih pilihan pertama terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan nilai mol pelarutnya. Pelarutnya misalkan 78. Kemudian masukkan terlarutnya di situ 45. Maka jadilah 63,4146%. Itu yang pertama. Yang kedua kita misalkan 94 mol pelarutnya, kemudian yang selanjutnya itu misalnya 26 mol terlarutnya. Maka fraksi mol pelarutnya itu 2. Karena sudah diulang 2 kali, maka programnya berhenti. Tuh, kita harus mengulang lagi program yang kita buat ini gitu. Itu untuk pilihan yang pertama, tidak ada crash atau tidak ada error. Kemudian kita lanjutkan, kita mulai kembali 2 kali kembali. Kemudian tadi pilihan pertama kita masuk ke pilihan kedua. Nah, pilihan kedua kita masukkan dulu mol terlarut. Jangan sampai ketukar ya, mol terlarut sama mol pelarut. Yang pertama itu mol terlarut, misalnya kita 27. Kemudian mol pelarutnya itu 67 misalkan. Nah, maka nanti akan keluar, maka fraksi mol terlarut adalah 28,7234%. Kemudian kita masukkan mol terlarut kedua. Ini untuk yang perhitungan yang kedua kalinya atau terakhir, karena kita memasukkan pilihannya kedua gitu kan, hanya 2 gitu, banyak perhitungan yang ingin dilakukan. Maka masukkan nilai mol terlarutnya itu misalnya 74. Mol pelarutnya misalkan 179, maka fraksi mol terlarutnya adalah 29,249%. Gimana kalau seandainya kita memasukkan input pilihan ini selain angka 1 dan angka 2? Ayo kita coba. Kita masukkan dulu banyaknya perhitungan 2 lagi.
Terus kita masukkan misalnya angka 3. Nah, kita lihat dia akan masuk ke dalam percabangan terakhir, di mana percabangan terakhir ini jika tidak memenuhi suatu persyaratan yang ada di percabangan sebelumnya. Di sini kan ada 2 percabangan kan, ada percabangan 1 pilihan sama dengan 1 dan pilihan sama dengan 2. Maksudnya dia tidak 1 atau tidak 2 input pilihan yang kita masukkan, maka dia akan masukkan percabangan terakhir, yaitu akan kita buat di sini cout input pilihan perhitungan Anda masukkan salah. Maka sesuai juga dengan cout atau output pada program pada saat dijalankan gitu. Input pilihan perhitungan yang Anda masukkan salah gitu. Jadi ini dia program yang kami buat, Ikhwan dan Yogi buat terkait dengan bagaimana membuat program perhitungan fraksi mol dengan program C++. Kurang lebihnya kami memohon maaf apabila ada kesalahan atau kesilapan kata. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.